seandainya misalkan ya mereka tidak menyinggung itu, saya yakin mungkin banyak orang yang ikut jemaah Wahabi ini. Seandainya mereka tidak bicara bid'ah secara frontal ya. Cukup misalkan mereka mengkaji kitab-kitab, ya meminta masyarakat hafal hadis, kan ini menarik. Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective bersama saya Ahmad Yani dan narasumber kita Pak Dr. Saiful Hamdi. Pak Dr. Saiful Hamdi ini selain pengamat politik, beliau juga adalah Direktur Pusat Studi Islamic Culture dan Society Universitas Mataram. Masih berlanjut tema diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi, masih kita membahas terkait dengan situasi yang ada hari ini, terkait dengan adanya video ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah satu oknum Ustadz Wahabi yang memancing reaksi dari masyarakat kita di Pulau Lombok. Dalam podcast kali ini mungkin saya dan Pak Hamdi lebih akan menitik beratkan kepada bagaimana sih sebetulnya perspektif dari teman-teman Wahabi ini terhadap tradisi atau budaya begitu. Karena memang selama ini seperti yang kita ketahui teman-teman Wahabi ini kan cenderung melihat tradisi-tradisi atau budaya yang dicampur dengan agama ini kan sebagai sesuatu hal yang dibid'ahkan. Nah, Pak Dokter, sebagai seorang yang memahami terkait dengan budaya dan agama begitu, dan abang juga cukup lama lah melakukan riset terkait dengan perkembangan atau pandangan atau perspektif dari teman-teman dari Wahabi atau Salafi ini. Sebetulnya seperti apa sih pandangan mereka atau perspektif mereka terhadap budaya atau tradisi begitu, Bang? Ya. Ya, Mas Yani, saya kira ini yang sangat kompleks ya, ketika kita membaca perspektif ataupun pemahaman dari teman-teman Salafi Wahabi ini. Yang jelas bahwa kalau misalkan tidak ada unsur ibadahnya, mereka masih bisa negosiasi lah. Misalkan dalam begawe ya, kalau saya lihat, kalau diundang ya mereka datang, tetapi tidak lama begitu. Nah, kalau misalkan ada unsur agamanya, ini yang kemudian mereka tinggalkan, mereka jauhi, bahkan mereka kemudian bid'ahkan. Ya sama kayak misalkan kasus kematian ya, tradisi kita kan ada mengenal nyiwa, kemudian 100 hari, 40 hari, ini kan memperingati fase-fase kematian dari orang tua kita begitu. Nah, ini yang kemudian mereka anggap tidak pernah Rasulullah melakukan itu. Lalu kemudian ini yang ditentang. Artinya bahwa sangat sederhana cara mereka beragama. Kalau tidak ada di Rasul nggak dilakukan. Cuman kan hidup ini nggak sesederhana itu begitu kan. Bahwa agama juga memiliki hubungan yang sangat kuat begitu dengan tradisi-tradisi yang dulu. Kita tahu misalkan Islam dulu sebelum turunnya azan, malah Nabi disuruh buat lonceng kan untuk memanggil orang untuk sembahyang. Lalu kemudian muncullah wahyu, gak usah pakai lonceng, pakai azan aja misalkan. Artinya bahwa agama ini nggak bisa kita pisahkan. Ini saya kira kekeliruan dari teman-teman kita yang melihat Islam secara sempit ya, bahwa Islam ini pure, tidak ada hubungan dengan yang lain. Padahal Islam ini sangat berhubungan dengan agama-agama yang dulu. Makanya misalkan dalam ayat kalau kita lihat ya, di Al-Baqarah itu dikatakan innalladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik katanya kan. Jadi kalau kamu beriman, ya percaya dong kitab-kitab yang dulu. Artinya kan kita nggak bisa memutuskan mata rantai ini begitu, bahwa silsilah agama Islam ini sangat erat hubungannya dengan tradisi-tradisi yang ada dulu. Nah, tetapi ketika kemudian agama ini muncul dalam ruang sosial yang memiliki tradisi tertentu, inilah yang kemudian banyak diadopsi, Mas Yani. Sebenarnya banyak tradisi-tradisi Arab yang kemudian diislamkan di sini. Misalkan seperti yang pernah saya ceritakan, nama-nama bulan di dalam Islam ya, kayak Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
ada bulan haram. Kenapa dikatakan bulan haram? Karena orang Arab suka berkelahi. Mm-mm. Jadi maka bulan itu dianggap bulan yang tidak boleh orang berkelahi. Iya, iya. Artinya kan ada aspek antropologi di sini, Iya, iya. ada aspek budaya. Mm-mm. Tetapi ya inilah yang kemudian tidak pernah disadari oleh teman-teman kita. Kita menganggap bahwa ini dari Islam begitu. Padahal banyak sekali tradisi-tradisi Arab yang diislamkan. Termasuk burkah ini kan masih menjadi kontroversi sekarang. Ada yang menganggap bahwa burkah itu adalah tradisi Arab, ada juga yang menilai bahwa itu tradisi Islam yang sudah diislamkan. Nah, ketika kemudian itu dipaksakan ya di masyarakat kita, terutama di Lombok misalkan, ini kan menjadi prahara buat teman-teman kita yang perempuan. Iya, iya. Artinya pada sisi-sisi tertentu, ya ini saya contoh misalkan ya, ketika saya wawancari salah satu informan saya di lapangan, Iya, iya. seorang perempuan, dia suaminya ikut Wahabi. Saya tanya dia kenapa ibu nggak pakai cadar? Dia bilang kalau saya pakai cadar, saya nggak bisa carikan uang untuk anak-anak saya katanya. Beda dengan istri ustadz, mereka sudah ada uangnya begitu. Artinya bahwa banyak hal yang akan dinegosiasikan. Dan cadar ini tentunya dalam konteks ya, masyarakat kita yang basah begitu ya, dia harus bercocok tanam. Ini kan pasti kalau mereka ke sawah ya basah-basahan jadinya. Agak kan? repot juga. Agak gitu. repot. Tadi kan di Arab yang kering, debu Iya. bisa terhindar begitu kan. Nah ini saya kira Mas Yani, persoalan-persoalan kebudayaan ini yang kemudian bisa saja ya kalau kita lihat kan sudah diislamkan, dianggap sebagai Islam begitu. Lalu ini yang dipaksakan di sini begitu di masyarakat kita. Saya kira jelas sekali perspektif teman-teman Wahabi ini. Kalau misalkan itu dianggap ibadah, dianggap sunnah, pasti akan dipaksakan untuk dilakukan. Begitu. Karena mereka mencontoh sunnahnya Rasulullah. Ya, Bang. Kalau ketika kita bicara tradisi, kita di Lombok misalnya ziarah kubur, terus tradisi begawi, dan tradisi-tradisi yang selama ini kan cenderung dibid'ahkan oleh teman-teman Wahabi. Nah, sebetulnya sebagai masyarakat Lombok atau berasal dari masyarakat Sasak, seperti apa Abang melihat teman-teman Wahabi ini menegosiasikan diri begitu? Di satu sisi sebagai ingin memurnikan keagamaan mereka dalam pandangan mereka, versi mereka, tetapi di sisi lain mereka adalah masyarakat Sasak yang memang di sekitarnya sudah terdapat tradisi itu yang sudah turun-temurun dan berlangsung bertahun-tahun begitu, Bang. Ya, Mas Heri, saya kira ini tantangan yang berat ya. Saya pernah wawancara juga dengan teman-teman yang masuk di Salafi Wahabi di Kalimantan. Saya waktu itu wawancara di pondok pesantrennya Ibnu Qayyim di Balikpapan, kemudian di Jakarta. Artinya bahwa memang mereka ada keberatan juga begitu. Tapi di satu sisi mereka katakan mereka merasa free dari kultur. Dan dampak sosialnya adalah karena mereka kemudian relasi sosialnya terkotak-kotak ya. Bahkan di pesantren Ibnu Qayyim itu ya sudah komunitas mereka aja yang ada di sana. Dia harus lepas dari keluarga, kemudian memutus hubungan keluarga. Ini saya kira negosiasi yang sangat berat, Mas Yani. Seharusnya saya tidak tahu ya seperti apa kemudian di dalam para penceramah Wahabi ataupun tuan gurunya juga memberikan penyadaran lah, jangan sampai kemudian hal-hal yang sifatnya fundamental, memutus hubungan dengan keluarga hanya karena beda pemahaman. Ini saya kira perlu menjadi perhatian buat mereka begitu. Jadi kasus-kasus yang ada, Mas Yani, mereka merasa ada keberatan sebenarnya. Karena harus melepas baju adat, baju tradisi ini, kemudian memulai dengan hidup baru. Bayangkan dari segi pakaian saja kan mereka sudah berbeda. Ya. Jadi mereka harus menggunakan pakaian baju jubah, kan mereka pastinya berat lah begitu. Tetapi mereka anggap ini sebagai ibadah. Jadi motivasinya ibadah sehingga mungkin bagi mereka ini meringankan ya. Walaupun pengakuan mereka bahwa ini cukup berat begitu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak semua perempuan juga mampu melakukan itu, Mas. Bayangkan dia harus mengubah dirinya, kemudian tidak bisa hadir di ruang publik. Karena bagaimanapun kan kalau sudah menjadi suami dari teman-teman Salafi Wahabi ini ya mereka khairun nas perempuan sebaik-baik tempat perempuan itu di rumah itu kan. Jadi mereka nggak bisa keluar rumah lagi. Nah beda dengan yang di luar Wahabi misalkan ya masih bisa
kemana-mana, masih bisa main TikTok gitu Iya. kan, masih bisa Facebookan Iya. gitu kan, Oh, oh. bisa Iya, masih iya. masih bisa main Instagram. Iya. Tapi enggak juga lah, banyak juga saya lihat teman-teman cadar ini yang Iya, iya. kelompok-kelompok hijrah gitu kan, udah macam-macam lah sekarang kan. Ya, Bang. Kalau kita lihat, kalau saya lihat lah begitu, ini kan perkembangan dari jamaah Wahabi ini, khususnya terutama di Lombok Timur ini, dalam 10 tahun terakhir kalau saya lihat cukup masif gitu kan. Mereka sudah mampu membentuk jamaah-jamaah cukup besar lah di beberapa kecamatan di Lombok Timur itu saya lihat. Misalnya kayak di Kecamatan Lenek, Kecamatan Suralage, Aimel ini menjadi salah satu kantong-kantong basis mereka. Nah, padahal di sisi yang lain kita lihat ini kecamatan-kecamatan ini juga sangat kuat nilai-nilai tradisinya yang berkembang di masyarakat di situ begitu. Nah, kalau dari pandangan Abang, sebetulnya sejauh mana sih kebenerimaan masyarakat lokal kita di Lombok ini terhadap teman-teman Wahabi ini begitu, Bang? Terhadap ajaran-ajaran Wahabi ini begitu, Bang? Nah ini menarik ini. Iya, iya. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa memang gerakan Wahabi ini bisa saya katakan sebagai gerakan intelektual. Iya, iya. Bayangkan jamaah-jamaah mereka disuruh hafal hadis. Dan Mhm. pasti dia tahu riwayatnya begitu. Iya, Karena ini iya. dianggap hadis sahih. Mhm. Saya kira ini menarik Mas Yani. Bahwa Mhm. tingkat keberterimaan masyarakat kita yang mungkin haus agama, ingin belajar agama, mungkin mereka lebih cepat nerima di teman-teman Salafi Wahabi. Mhm. Ini yang saya Iya, lihat iya. ya. Terlepas dari tradisi-tradisi keagamaan yang lain kayak pakai cadar, pakai ini, saya kira itu berbeda. Tetapi dalam konteks keilmuan, karena mereka ini selalu berbicara dalil, selalu berbicara Quran, hadis, sunnah. Jadi masyarakat kita sangat tertarik begitu. Walaupun perkembangan Wahabi kan karena mereka dihantam dari mana-mana, dihadang di mana-mana, ini kan perkembangannya juga Iya. sangat sulit untuk berkembang. Iya, Nah, iya. setelah reformasi inilah saya lihat momentum mereka sangat luar biasa kan, Iya. punya channel TV. Kan orang sekarang kalau mau nyetel dakwah ya tinggal Iya. buka YouTube-nya Rojak TV sudah muncul Mhm. ide-ide tentang tentang pembaharuan, Iya, tentang iya. keislaman, Salafi, Wahabi ini kan cepat sekali begitu. Iya, iya. Nah, artinya bahwa dari kultur masyarakat Sasak sendiri kalau kita perhatikan Mas Ani ya. Jadi Sasak ini kan orangnya sangat terbuka sebenarnya. Bayangkan di Lombok ini sejak tahun 60 sudah ada Ahmadiyah. Kemudian Al-Irsyad. Belum lagi kita bicara ada NU, Muhammadiyah, NW. kemudian ada Jamaah Tabligh, ada Salafi, Wahabi. Artinya bahwa masyarakat kita sangat terbuka begitu. Nah, biarkanlah ruang-ruang ini menjadi bagian dari kontestasi ibadah kan begitu. Tidak harus kemudian kita saling hantam. Nah, persoalannya kekeliruan teman-teman Salafi Wahabi ini saya kira terlalu memaksakan. Iya, iya. Ya. Terlalu memaksakan kehendak ya, penafsiran mereka Kepada orang lain. dengan cara menyesatkan orang lain begitu. Iya, Ini saya kira kekeliruan Iya, iya. mereka. Iya, iya. Seandainya misalkan ya mereka tidak menyinggung itu, saya yakin mungkin banyak orang yang ikut jamaah Wahabi ini. Seandainya mereka tidak bicara bid'ah secara frontal ya. Cukup misalkan mereka mengkaji kitab-kitab, ya meminta masyarakat hafal hadis, kan ini menarik. Iya, Karena iya. saya ikut kajiannya Ustadz Mizan, ya, beliau kan Ustadz Mizan ini saya lihat dalam satu kajian misalkan ya, ada 5 kitab yang beliau kaji, ulumul Quran, hadis, fikih, dibacakan. Lalu ditanya juga jamaahnya nih, hafal hadis? Seru hafal hadis. Saya kira menarik lah. Gitu. Iya, iya. Artinya konstituen atau jamaah mereka ya ingin mencari yang lebih kayaknya saya lihat yang tidak ditemukan di NU, yang mungkin tidak ditemukan di NW, tidak ditemukan di ormas-ormas lain. Nah, sejauh ini saya cukup menarik pernyataan Abang tadi bahwa misalnya kayak burkah. Nah, apakah burkah yang digunakan oleh kaum perempuan begitu, apakah itu memang tradisi Arab atau memang itu tradisi Arab atau yang tradisi yang sudah diislamkan gitu. Itu yang menjadi pernyataan Abang. Nah, kalau dari pengamatan Abang begitu atau dari pengetahuan Abang, seperti apa sebetulnya posisi kaum perempuan di mata Wahabi Salafi ini begitu, Bang? Ya, tentu kalau saya melihat posisi mereka ya, Iya, iya. konsep mereka kan selalu bicara muhrim. Ini Iya, salah iya. satu
Mm-mm. bagian dari ajaran Islam. Saya kira Iya, di iya. mana-mana ya orang selalu bicara muhrim nggak boleh keluar, sama kayak Taliban Iya, kan. iya. Heeh, Kenapa heeh. kemudian perempuan Mhm. nggak boleh bersekolah, harus ditemani Mhm. keluarga. Mhm. Berarti kan persoalannya bukan karena dia perempuan, ya, tetapi Mhm. karena masalah security kan. Iya, Nah iya. ini ilatnya yang nggak bisa dibaca begitu. Mhm. Seharusnya ketika perempuan misalkan dia aman, ya seandainya dia nggak pakai burkah pun dia aman, dia bisa kemana-mana. Ya. Eh, berarti dia aman begitu kan. Mhm. Nah saya melihat memang perempuan pada sisi lain ini saya Mhm. kira Mas Sani tergantung angle ya, Iya, iya. di mana kita mau melihat. Kenapa Mhm. pernah terjadi perdebatan Mhm. satu kelompok Muslim yang sangat liberal di Amerika, satu lagi kelompok Muslim yang bercadar di Mhm. Prancis pada waktu Iya, saya iya. lihat, saya tonton videonya. Jadi yang liberal Muslim mengatakan Anda ini terkungkung, terkurung, tidak punya akses keluar. Bagaimana Anda bisa eksis menjadi perempuan? Nah, lalu teman yang satu ini mengatakan, "Saya tidak merasakan itu," dia bilang gitu. Iya, iya. "Saya tidak merasakan itu, justru saya happy dengan burkah saya. Tidak ada yang kemudian menghina saya, men-judge saya, kamu jelek, kamu cantik," ya. Mhm. Makanya nggak mandi pun nggak ada orang peduli Iya, gitu kan. heeh, Nah, mhm. artinya bahwa ini tergantung angle juga kita melihat. Ya, Mhm. apakah Mhm. kemudian ya pilihan lah menurut saya Mas Sani. Iya, Tidak iya, bisa iya. kemudian kita Mhm. menyalahkan teman-teman Mhm. yang pakai burkah. Karena selama ini kan banyak juga sindiran-sindiran yang buruk kan tentang orang pakai burkah. Dianggap Mhm. teroris, dianggap ninja begitu Mhm. kan. Mhm. Pada sisi yang lain ya teman-teman burkah pasti melihat Iya, iya, teman iya. kita yang belum berjilbab, belum berhijab, dianggap belum dapat hidayah begitu kan, Mhm. belum tercerahkan secara agama. Saya kira Mhm. ini adalah fase-fase kemudian orang bisa merefleksikan Mhm. bagaimana menjadi seorang agamawan, seorang Iya. religius. Mhm. Tapi setidaknya Mas Sani, dengan Mhm. image yang berkembang ketika mereka menggunakan burkah ini kan berarti ada semacam social piety lah, Iya, iya. kesalehan sosial yang ditunjukkan begitu kan. Mhm. Mhm. Tapi di ruang-ruang tertentu mereka kita anggap lemah, ya. Mhm. Mhm. Tidak bisa bergerak, tidak bisa mobile seperti perempuan-perempuan yang lain. Iya, iya, iya. Nah ini Mhm. saya kira uh, salah satu kelemahan lah teman-teman Salafi melihat kaum perempuan. Iya. Bang, di tengah adanya potensi konflik lah aliran keagamaan di Lombok dan adanya keberagaman pandangan atau paham terhadap aliran kita beragama di Lombok ini. Kalau dari pandangan Abang dengan kondisi ini, apa yang semestinya harus dilakukan oleh pemerintah sebagai mereka yang memegang kebijakan yang bertanggung jawab terhadap bagaimana keberagaman, kebersamaan kita dan juga bagaimana mengayomi semua kelompok, semua golongan yang ada di sini begitu, Bang. Ya Heeh. dari pertemuan kemarin ya, kalau Iya, iya. kita lihat Mhm. pertemuan di kantor Mhm. Bupati Lombok Iya, Timur ini iya. kan banyak Mhm. sekali yang hadir, tokoh agama, Mhm. Mhm. pemerintah, ada aparat, kemudian Mhm. membuat 7 butir kesepakatan. Kesepakatan, Salah iya. satunya ya saling menghormati, Mhm. tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh intoleran. Artinya Mas Yani bahwa memang Sasak ini sangat beragam. Iya, iya. Nggak Mhm. bisa kemudian kita mengaku oh, kita ini mayoritas, kita harus menghantam minoritas. Mhm. Ini saya kira mereka juga saudara kita, saudara Iya, iya. sesama Muslim, Mhm. ya enggak? Mhm. Jadi bagaimana kemudian pemerintah di sini perlu memfasilitasi, ya. Kalau bisa ya diundanglah dua-duanya untuk dakwah di mana, Iya, begitu iya. kan, diberikan Mhm. jadwal. Saya kira Ali BD bagus konsepnya. Jadi ketika beliau jadi bupati dulu di Lombok Timur, tokoh Hasunnah diundang ceramah di sana di Masjid Selong. Mhm. Teman-teman yang aliran Majelis Mujahidin diundang. Jadi Iya. mereka kan merasa diapresiasi begitu. Iya, iya. Nah, pemerintah di sini ya mungkin perlu kemudian memberikan ruang. Jangan sampai Mhm. kemudian kita menghentikan juga dakwah teman-teman kita ini Mas Hani. Mhm. Karena mereka mungkin lebih giat dakwahnya daripada kita Iya, kan. iya, iya, iya. Lalu kemudian masjid mereka kita hantam, pembangunan madrasahnya kita bakar. Ini kan keliru gitu menurut saya. Jangan sampai kemudian eh, gerakan-gerakan vandalisme Mhm. yang buruk ini menjadi menjadi gampang kita benarkan begitu. Iya, 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 iya. Bayangkan hanya karena ocehan Ustadz ini lalu mobil-mobil orang kita bakar, nggak tahu mobil siapa di sana, siapa tuh ada orang yang sedang ngaji kan, Iya, iya. bukan kena mobil Ustadz Mizan. Lalu kita bakar ya, lalu masjidnya juga kita bakar. Siapa tahu amal orang di sana. Iya, iya. Artinya bahwa saya ingin pemerintah di sini lebih arif ya, Mhm. dan juga mampu harus mengintervensi kelompok Wahabi ini.
Karena di Arab Saudi nggak boleh orang di luar Wahabi membangun pendidikan. Jadi ada intervensi pemerintah kalau membangun stabilitas. Nah, Indonesia, ini kritik saya juga bahwa Indonesia seharusnya pemerintah harus masuk di ruang-ruang pesantren ini. Selama ini kan mereka hidup seperti di negara sendiri. Misalkan ada satu komunitas ya, mereka ya di sana seperti negara syariah. Mereka buat aturan sendiri, nggak boleh merokok, haram merokok, ya oke lah. Mereka bisa melakukan itu. Tetapi menurut saya kalau misalkan pemerintah ingin menanamkan Pancasila, kemudian mau membangun wawasan kebangsaan, bagaimana bernegara, saya kira untuk konteks sekarang ini sangat penting. Jangan sampai kemudian teman-teman kita yang Wahabi ini ya, tidak hafal Pancasila, kemudian tidak tahu cara bernegara, kan susah mereka. Bagaimana kemudian mereka bisa tampil di TV nasional kalau misalkan akses ya ataupun diskursus tentang kenegaraan ini absen di ranah mereka begitu. Siap. Ya, pemirsa, sekian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Saya tidak akan mengambil kesimpulan apapun. Sampai berjumpa di New Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.